Pakuan Mall. Bapak Ibu, as a worship pastor, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam DM saya atau chat saya. Tapi sebelum saya mengutarakan pertanyaan, saya ingin tahu saudara-saudari di sini kira-kira adakah yang masih muda atau semua muda semua? Semuanya muda ya, amin. Di dalam Tuhan kita muda ya. Jiwa kita selalu bersuka cita, jiwa kita selalu muda buat Tuhan, amin. Baik, saudara, kembali lagi. Saya tadi membuka dengan perkenalan diri saya sebagai worship pastor. Banyak pertanyaan, banyak DM yang masuk ke dalam Instagram saya, baik Instagram maupun juga secara langsung yang disampaikan kepada saya. Pertanyaannya sebetulnya cukup simpel, saudara. Kak Heidi ini kan worship pastor. Gimana caranya sebagai seorang leader, worship leader, itu membawa hadirat Tuhan? Bagaimana caranya ketika menyembah itu ada sesuatu yang terjadi, kuasa Tuhan yang terjadi? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kenapa? Ada yang tahu? Karena banyak juga teman-teman yang merasa bahwa aku nyanyi, aku menyembah Tuhan, tapi rasanya kok biasa-biasa saja. Kok rasanya tidak ada sesuatu yang terjadi, perubahan dalam hidupku. Banyak yang seperti itu, saudara. Saya mau cerita sedikit bahwa hari ini saya sedang sakit. Dari kemarin saya demam cukup tinggi. Saya demam bersama anak saya paling kecil. Saya punya 3 anak. Yang ikut bersama saya adalah suami dan anak saya pertama. Yang 2 di rumah, karena yang satu yang paling kecil sedang sakit demam. Sama seperti saya juga sedang sakit. Tenggorokan saya rasanya sakit banget. Sebetulnya kalau ngomong itu penuh perjuangan, saudara. Nelen nggak bisa nelen, makan nggak bisa nelen gitu ya. Tapi saya percaya bahwa ketika Tuhan memberikan satu tanggung jawab dalam hidup saya dikasih Tuhan tanggung jawab untuk melayani saudara di tempat ini, maka saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan ekstra kepada saya. Amin. Dan itu terbukti hari ini. Tadi saya menyembah itu, saya kaget juga, masih keluar ya suara saya, puji Tuhan. Karena tadi dari kemarin sampai tadi sore berangkat itu gak keluar suara saya. Betul-betul saya tuh kalau ngomong tuh berbisik sama suami saya. Sampai saya ada telepon, saya gak bisa ngomong, saya alihkan ke suami saya. Saya bilang, tolong dong yang ngomong kamu deh, gak bisa keluar nih suara gitu. Karena memang sangat-sangat habis gila suara saya. Tapi puji Tuhan saat ini saya bisa berbicara. Oleh sebab itu mungkin kita singkat saja ya saudara ya, tidak terlalu lama. Kembali lagi ke topik dimana bagaimana Heidi caranya pujian dan penyembahan kita tuh memiliki kuasa yang besar, kuasa yang mengubahkan hidup kita. Karena banyak sekali akhir-akhir ini kita melihat baik di YouTube, di Instagram, di TikTok, banyak sekali bertebaran di mana-mana penyembah yang nyanyi yang live, kemudian di TikTok, di Instagram, ya mereka menyembah Tuhan. Dan saya sangat bangga sebetulnya melihat generasi saat ini yang berani tampil bukan hanya di gereja, tetapi mereka berani tampil di sosial media, di mana dengan sosial media itu betul-betul mereka dilihat oleh banyak orang yang kadang-kadang belum tentu mereka mengenal Tuhan, tetapi dengan cara mereka menyanyi di sosial media itu membuat orang yang tidak mengenal Kristus menjadi mengenal Kristus. Namun pertanyaannya, apakah hal itu betul-betul dilakukan dengan rasa takut akan Tuhan dan cinta akan Tuhan? Ini yang jadi pertanyaan. Dan banyak sekali teman-teman saya, teman-teman youth yang bertanya kepada saya, Kak, rasanya kalau di gereja itu nyanyi wah enaknya luar biasa.
Nyembah Tuhan, waduh, bisa sampai nangis-nangis, rasanya lega. Ya, saudara pernah ya mengalami pujian penyembahan sampai terasa air mata tuh gak bisa berhenti mengalir dan di situ terjadi kelegaan. Ya, tapi Kak, setelah itu kenapa besoknya di rumah kok rasanya balik lagi stres ya, depres lagi, feeling blue lagi, gitu. Ada apa ini sebetulnya? Kenapa rasanya kelepasan itu hanya terjadi di gereja? Terjadi ketika kita nyembah Tuhan bersama-sama, ada yang mimpin. Tapi kalau di rumah udah beda, nggak seperti itu. Banyak sekali seperti ini, saudara. Banyak yang stres, banyak yang merasa depresi, feeling blues, sedih dan segala macam ketika berada di rumah. Padahal sebetulnya hadirat Tuhan itu di gereja maupun di rumah itu sama. Tuhan yang kita sembah sama bukan satu. Makanya mau di gereja, mau di rumah, bahkan saya juga sering menyembah Tuhan di mobil ketika saya mengantar anak-anak sekolah. Suami menyetir, anak-anak di belakang, perjalanan kurang lebih dari rumah ke sekolah anak saya 1 jam. Dan di situ kami menyembah, putar radio, ada penyembahan atau buka YouTube, kita nyembah, kita mendengarkan. Di situ saya menyembah Tuhan dan saya sering kali merasakan hadirat Tuhan juga ketika saya sedang dalam perjalanan. Namun kenapa kok ada beberapa orang yang tidak merasakan seperti itu ketika menyembah sendiri, ketika berada di rumah? Kita sama-sama belajar dari satu tokoh yang saya yakin dan percaya bahwa kita semua tahu, kita semua kenal. Dan siapa yang bisa tebak? Yes, Daud. Ya, Daud adalah contoh terbaik dari seorang penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Kita sama-sama buka dalam 1 Samuel 16 ayat 21 sampai dengan 23. Saya bacakan, saudara. 1 Samuel 16, 21 sampai dengan 23. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Amin. Saudara tahu ya latar belakang kisah ini adalah di mana Saul dirasuki oleh roh jahat. Dan tidak ada satupun orang yang dapat mengusir roh jahat itu selain Daud. Dengan permainan kecapinya yang sederhana, Daud datang ketika Saul kerasukan. Daud datang dan dia memainkan kecapi, maka roh jahat itu keluar daripada Saul. Ya, semua tahu kisah itu. Namun yang jadi pertanyaannya, kenapa Raja Saul yang sebesar dan sehebat itu, dia adalah seorang pahlawan, saudara, raja pertama Israel, seorang pahlawan yang gagah perkasa, mengalahkan musuh. Tetapi di akhir hidupnya dia mengalami yang namanya kerasukan setan, roh jahat. Kenapa? Karena ada ketidaktaatan yang dilakukan oleh Saul. Saul tidak taat. Ya Bapak Ibu, Saul apa? Saul berkehendak sendiri. Pada saat perang terjadi satu waktu perang di mana Saul harus menunggu Nabi Samuel untuk melakukan upacara, tetapi Saul tidak sabar, takut diserang sama musuh. Akhirnya dia bertindak sendiri atas nama dirinya, karena dia merasa dirinya adalah raja, dia berkuasa. Itu adalah satu tindakan tidak taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu roh Allah yang tadinya ada di dalam Saul akhirnya mundur. Roh Tuhan mundur dari Saul dan Saul mengalami apa yang namanya dirasuki roh yang jahat. Oleh sebab itu Daud dikatakan setiap kali bermain kecapi roh jahat keluar. Tapi setiap kali roh jahat keluar dan kemudian Daud pergi, terjadi lagi seperti itu, saudara.
Ketika Daud datang memainkan kecapi, jahat pergi. Itu terjadi seperti itu terus-menerus. Terjadi setiap kali, selalu seperti itu. Pertanyaannya, kok bisa seperti ini? Kok bisa Daud yang bukan siapa-siapa pada saat itu? Daud itu cuma siapa, saudara? Gembala. Dia hanya seorang gembala yang masih muda. Gembala domba, kambing dombanya bukan 100, 200, 300 ribuan, tidak. Hanya 2-3 ekor saja, hanya sedikit. Tetapi Tuhan percayakan Daud untuk menjadi pemain kecapi yang bisa mengusir roh jahat dari tubuh Saul. Kita sama-sama belajar dari Daud. Kenapa kok bisa seperti itu? Jawabannya adalah karena Daud itu diurapi oleh Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan itu menerima kuasa, saudara. Kuasa apa? Kuasa untuk mengusir roh jahat, kuasa untuk menang, kuasa untuk kesembuhan. Ketika kita diurapi oleh Tuhan, kita punya kuasa. Jangan hanya berpikir bahwa hanya Daud saja yang punya kuasa diurapi. No, setiap kita yang diurapi Tuhan, kita memiliki kuasa tersebut. Bagaimana caranya kita memperoleh urapan dari Tuhan itu? Bagaimana caranya hidup kita itu bisa menjadi satu berkat buat orang lain, berkat buat diri kita sendiri dulu, baru kita jadi berkat buat orang lain. Bagaimana caranya? Yang pertama, saudara, mengapa dan bagaimana Daud diurapi Tuhan, kita sama-sama belajar dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yang pertama, jadilah pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Jadilah pribadi yang berkenan di mata Tuhan, ya, bukan di mata manusia, saudara. Kita harus jadi pribadi yang dilihat oleh Tuhan itu berkenan, bukan dilihat oleh manusia kita berkenan. Karena Tuhan itu gak melihat apa yang di depan, apa yang dilihat mata manusia, tapi Tuhan melihat apa? Hati. Hati yang seperti apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Hati yang seperti apa? Hati yang haus dan rindu akan hadirat Tuhan. Kita tahu Daud adalah seorang gembala, seorang pemazmur yang terkenal, ya, sampai saat ini karya-karyanya kita bisa lihat, kita bisa baca dalam Mazmur. Itu banyak sekali tulisan-tulisan Daud yang tertuang dalam kitab Mazmur. Di situ dia menyatakan cintanya sama Tuhan, dia menyatakan kerinduannya sama Tuhan. Bagaimana dia haus pada Tuhan seperti rusa yang merindukan air. Rusa itu gimana, saudara? Rusa itu hewan yang lemah atau kuat? Hewan yang lemah, hewan yang mudah dimangsa oleh singa, gampang lemah, gampang banget dimangsa. Bayangkan dalam kelemahannya, rusa butuh makan dan butuh minum, bukan? Haus dia. Tapi kalau dia tidak waspada ketika dia minum di sungai, apa yang terjadi? Bisa dicaplok sama apa? Bisa dicaplok sama singa, bisa dicaplok sama buaya. Ya, saudara, kalau lihat di apa tuh namanya, geografi itu, nah itu kan di situ banyak sekali ya adegan-adegan di mana rusa itu dimangsa sama buaya, dimangsa sama singa itu ketika sedang minum di pinggir sungai. Padahal sungai itu air adalah kebutuhan pokok, ya, supaya rusa tetap hidup. Tapi rusa itu haus, dia dengan kehausannya dia mencari sungai. Dengan segala resiko yang tinggi dia mencari sungai. Sama dengan kita, saudara. Mungkin banyak resiko yang kita ambil ketika kita mencari Tuhan. Apa yang resiko saudara ambil? Mungkin banyak yang mencaci maki. Ngapain ke gereja terus sih? Buat apa? Gunanya apa ke gereja? Nggak dapat
apa-apa di gereja. Ya, buat apa baca firman Tuhan setiap hari kalau dirimu masih banyak masalah? Hello? Kalau kita dekat dengan Tuhan bukan berarti kita tidak ada masalah. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, masalah itu kita bisa hadapi bersama dengan Tuhan. Banyak sekali tantangan-tantangan yang terjadi, saudara. Bukan dari luar, bukan cuma dari luar, dari dalam diri kita juga ada tantangan. Pagi hari bangun, ya subuh, kalau kita mau berkegiatan, rasanya kalau mau datang ke dalam hadirat Tuhan, mau berdoa aja, mau bilang terima kasih Tuhan, berat banget gak sih? Kalau ngantuk, kalau capek tidurnya jam 12, jam 1, terus habis itu jam 5 harus bangun. Rasa-rasanya Tuhan capek, Tuhan mata masih telat ini loh Tuhan, kayaknya mulut ini gak bisa deh mau memuji Tuhan. Itu tantangan, saudara. Tantangan dari dalam diri kita. Jadi tantangan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, merindukan Tuhan itu banyak banget. Mungkin yang sudah berkeluarga dari pasangannya, ya kan? Mungkin dari saudaranya, dari anaknya, dari dalam diri kita sendiri. Oleh sebab itu Tuhan itu sangat-sangat melihat senang dengan Daud. Kenapa? Karena di segala situasi dia itu mencari Tuhan. Dia haus akan Tuhan. Dia merindukan Tuhan. Bahkan ketika dia sedang menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor, dia tetap sambil memuji Tuhan, saudara. Jadi dimanapun dia berada, dia haus. Oleh sebab itu, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sudahkah saudara saat ini berkenan di hadapan Tuhan? Sudahkah saudara saat ini haus dan rindu setiap saat, setiap waktu kepada Tuhan? Cek pribadi, lepas pribadi saudara sendiri. Ayo, kalau belum, dimanapun berada, cari hadirat Tuhan. Dalam kuliahmu, dalam pekerjaanmu, dalam dealing dengan klien, tanya sama Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Cari perkenanan Tuhan, saudara. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kita baca sama-sama dalam Mazmur 63 ayat 2. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Mazmur 63 ayat 2, sekali lagi saya baca. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari Daud adalah Daud belajar mengarahkan fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Kalau yang pertama, apa tadi saudara? Yang pertama, menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Yang kedua, belajar mengarahkan fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Daud orangnya itu gak berfokus sama masalah, saudara. Ingat pada saat Mazmur ini ditulis, Mazmur 63 ayat 2 ini ditulis pada saat Daud sedang melarikan diri dari anaknya Absalom. Anaknya Absalom hendak membunuh Daud. Kira-kira Bapak Ibu saudara-saudari yang punya anak di tempat ini, kalau punya anak yang memberontak, sedih nggak? Sakit hatinya ya, bisa-bisa nangis tiap hari. Apalagi di Daud, raja yang hebat, kemudian anaknya Absalom ngejar dia untuk membunuh dia. Pasti rasanya tuh sakit, sedih, kayak kepingin nangis aja tiap hari. Apakah laki-laki gak bisa nangis? Bisa. Nah, Daud pun juga bisa menangis, meneteskan air matanya. Tapi Daud berkata, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Artinya apa? Di tengah-tengah tekanan yang begitu besar, masalah yang begitu besar dalam hidupnya, dia tidak berfokus pada masalah itu, tapi dia berfokus kepada Tuhan. Fokus sama Tuhan itu gampang atau susah? Susah. Kalau kita punya masalah,
Kalau kita punya tantangan, kita lebih banyak memikirkan masalah. Tapi berapa banyak ketika kita ada masalah, kita tetap fokus sama Tuhan. Kita mengarahkan pandangan kita sama Tuhan. Aku gak bisa tanpa Engkau, aku gak mampu tanpa Engkau, tapi aku percaya kemuliaan dan kekuatan-Mu Kau nyatakan dalam hidupku. Tidak banyak yang bisa berkata seperti itu, tapi saya yakin dan percaya kita semua di sini bisa. Amin. Amin. Kita semua belajar ya, sama-sama ya. Ketika masalah kita datang, kita nggak lagi melihat masalah kita yang berat, tapi melihat apa? Tuhan kita yang besar. Tuhan kita yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat. Saudara, ada yang terjadi akhir-akhir ini dalam hidup saya, bahwa beberapa waktu yang lalu tiba-tiba kami harus mengalami yang namanya kebangkrutan ya saudara ya. Kami mengalami kebangkrutan. Usaha suami saya tidak berjalan dengan semestinya, begitu saudara. Akhirnya kami bingung karena apa? Karena masuk masa di mana anak kami harus sekolah. Anak kami harus sekolah dari SD menuju ke SMP, membutuhkan biaya yang besar, saudara. Butuhkan biaya tidak sedikit. Sekolah sekarang mana sih ada yang murah? Nggak ada ya. Sekarang sekolah semuanya mahal, gitu. Nah, di titik itu kami bingung, saudara. Karena kenapa? Udah kurang sekitar kurang 2 bulan lagi anak saya harus sekolah SMP, tapi kami belum mendapatkan sekolah yang terbaik gitu ya, belum mendapatkan sekolah yang biayanya cukup buat kami masukkan anak kami sekolah. Sampai akhirnya kami, Tuhan bukakan jalan, anak saya bisa mendaftar di salah satu sekolah yang cukup punya nama di Surabaya, yang bagus. Nah, kami bersyukur karena itu kan di titik terakhir ya, detik-detik terakhir biasanya pendaftaran sudah close, tapi ternyata masih ada satu kuota. Tiba-tiba Tuhan, oh iya Bu, ini ternyata ada satu yang mundur. Jadi langsung segera saya daftarkan anak saya. Nah, pada saat itu udah pokoknya kita daftar aja gitu. Daftar, bayar daftar udah selesai. Nah, mulailah keluar tagihan ya, uang pangkal gitu ya, uang SPP, uang kegiatan dan lain-lainnya. Di situ ketika keluar uang tagihan-tagihan, saya sama suami cuma berdoa, menangis sama Tuhan. Kami cuma bilang, Tuhan, sebelumnya berdoanya nangis, Tuhan apa ya Tuhan, gimana nih Tuhan, uangnya dari mana ini, pekerjaannya itu tolong bukain jalan gitu. Pokoknya intinya kami berdoanya itu dengan hati yang susah, sedih gitu loh. Tuhan tolong. Tapi pada saat detik-detik terakhir, pada saat itu saya ingat 21 Mei tahun ini, hari di mana saya harus bayar uang pangkal anak saya. Pagi itu saya cuma begini sama suami saya, aku udah nyerah sama Tuhan. Kita sudah bersyukur aja ya. Kita bersyukur apapun yang terjadi, kita mau pandang Tuhan itu besar, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi, Tuhan itu tetap baik. Saya cuma ngomong gitu sama suami saya, sudah gak usah khawatir lagi, gak perlu takut. Tuhan itu Tuhan yang mulia, kok Tuhan itu sanggup melakukan apapun. Kalau memang harus tidak bisa bayar, ya sudah, saya sudah rela gitu. Saya sudah rela. Suami saya juga mendukung, kami berdoa bersama-sama, tapi dengan cara yang berbeda. Dengan apa? Dengan tidak lagi memfokuskan diri pada masalah, tapi memfokuskan kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang besar, kalau Tuhan yang ajaib, kalau Tuhan yang perkasa, tiada yang mustahil bagi Engkau. Aku serahkan semuanya ke dalam tangan. Di saat itu saudara, siang harinya sekitar makan siang jam 12 siang itu, Tuhan melakukan mujizat. Tuhan mengirimkan berkatnya persis
bertanya, seperti apa yang harus kami keluarkan untuk sekolah anak saya yang nilainya itu luar biasa buat saya, dan itu tepat hari itu juga Tuhan tutup semuanya. Bahkan bukan cuma sekolahnya anak saya yang kelas 1, tapi sekolah anak saya yang 2 juga Tuhan sudah bereskan saat itu juga. Saya pada saat terima berkat itu, saya sama suami menangis, terkejut, dan satu yang cuma kita bisa bilang, Tuhan terima kasih, Engkau baik, Engkau sungguh luar biasa. Dari situ kami belajar, saudara, setiap ada masalah, kami gak mau lagi berfokus kepada masalah, tapi kami mau berfokus kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari Daud? Yang terakhir adalah dalam Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan 2. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Yang ketiga, saudara, belajarlah apapun kondisimu saat ini, tetap bersyukur kepada Tuhan. Selalu bersyukur. Bukan cuma memfokuskan diri kita sama Tuhan, tapi juga bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku. Terima kasih untuk setiap masalah-masalah yang terjadi, membuat aku semakin kuat, membuat aku semakin percaya di dalam Engkau, membuat aku semakin melihat Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu luar biasa ajaib. Ya, saudara, ingat kisahnya Paulus dan Silas ya, pada saat mereka di penjara, mereka dipasung. Apa yang mereka lakukan, saudara? Apakah mereka bersungut-sungut? Tidak. Ya, tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Paulus dan Silas bersungut-sungut, tetapi yang dikatakan adalah Paulus dan Silas memuji Tuhan. Sepanjang malam itu mereka memuji Tuhan. Dalam kondisi apa, saudara? Dalam kondisi bahagia? No. Mereka memuji Tuhan dalam kondisi sedang terkurung, terpasung di penjara. Dan saya kemarin tahun ini Tuhan kasih berkat kami, membawa kami ke Israel. Di situ kami diperlihatkan penjara yang ada di Israel pada zaman dahulu. Penjaranya itu ternyata masuk ke bawah, saudara ya. Bukan kayak sekarang penjara-penjara itu yang dibangun-bangunan begini, enggak. Penjaranya itu masuk ke bawah. Dan pada saat itu mereka berada di penjara yang paling tengah. Jadi gelap. Jadi kayak gua masuk gitu, terus mereka berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah gua ini gelap gitu, gelap banget. Di dalam kondisi yang sangat terkurung, nggak bisa melihat apapun, mungkin tidak ada harapan ya. Pada saat itu sudah nggak ada harapan. Kalau orang dipikir secara manusia nggak ada harapan. Tapi yang dilakukan mereka adalah memuji Tuhan sepanjang malam itu. Dan apa yang terjadi? Bumi bergoncang, penjara bergoncang, pasung-pasung itu yang tadi dipasungkan ke mereka terlepas. Menyatakan apa? Menyatakan ketika kita bersyukur, kita memuji Tuhan, tidak bersungut-sungut, Tuhan itu mampu melakukan mujizatnya. Yang dipikir manusia itu gak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, saudara, yuk sama-sama, kalau kita mau mengalami kelepasan, kita mau mengalami kelegaan dalam setiap puji-pujian kita, datang kepada Tuhan bukan dengan sungut-sungut, saudara. Datang sama Tuhan dengan ucapan syukur, berterima kasih sama Tuhan. Kondisi apapun yang terjadi saat ini, bisnis mungkin sedang tidak lancar, sekolah mungkin sedang banyak tantangan, kuliah banyak tantangan, pekerjaan banyak yang menyikut itu banyak banget. Tapi tetap bersyukur. Tetap terus ada dalam hadirat Tuhan. Minta
supaya apa? Supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Belajar untuk memfokuskan diri kita bukan kepada masalah, tapi kepada Tuhan. Dan belajar untuk kita bersyukur, tetap memuji Tuhan apapun kondisimu saat ini. Saudara, sampai saat ini saya mau katakan bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita, saudara. Dalam kesusahan, dalam pergumulan, ketika saya belajar hal ini, kembali saya mau hidup saya berkenan, kembali fokus sama Tuhan, kembali mengucap syukur. Di situ satu persatu Tuhan nyatakan mujizatnya dalam hidup keluarga kami. Saat ini bukan berarti masalah tidak ada, no. Kita semua hidup pasti ada masalah ya. Tapi yang saya percaya, apapun masalah saya, sebesar apapun gunung yang saya hadapi, saya tahu saya punya Tuhan yang lebih besar. Saya sudah tak mau lagi mengeluh, saya sudah tak mau lagi bersungut-sungut, tapi biarlah pujian itu yang keluar terus dari mulut saya, hati saya. Sebab apa? Di dalam setiap puji-pujian yang berkenan di hadapan Tuhan, itu ada kuasa, ada mujizat ketika kita bersyukur. Mau bersyukur selalu pada Tuhan? Mau mengalami kuasa Tuhan? Mau mengalami kelepasan? Yang pertama, cari Tuhan, haus akan Tuhan. Yang kedua, fokus sama Tuhan. Yang ketiga apa, saudara? Jangan bersungut-sungut. Kita balik berdiri, saudara. Saya tahu hidup tidak semakin mudah. Hidup banyak tantangan, banyak yang harus kita hadapi ke depan. Tapi saya juga yakin dan percaya Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Apapun yang kau alami, apapun yang kau hadapi, ayo, janganlah berfokus pada masalah itu. Fokus sama Tuhan. Fokus sama pribadi Yesus. Percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Seperti yang kami alami, yang kayaknya gak mungkin terjadi. Kayaknya sudah di detik-detik terakhir kami sudah mau menyerah. Tapi kami mengambil langkah untuk bersyukur. Kami mengambil langkah untuk berterima kasih sama Tuhan. Kami mengambil langkah untuk tidak berfokus pada masalah, tapi kami berfokus kepada Tuhan. Dan ketika ucapan syukur itu kami naikkan, di situ Tuhan nyatakan mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Saya rindu kita semua merasakan kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan. Bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penolong dalam hidup kita, satu-satunya yang bisa melepaskan kita dari segala belenggu